Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia. Mohon maaf teman-teman, anak-anaknya sudah beres mandi jadinya agak berisik. Saya ganggu tuh teh, berisiknya teh. Sampai mana Ya, langsung bayar? nggak apa-apa. Teman-teman selamat malam, salam berbahagia semuanya. Alhamdulillah ya, terima kasih Allah masih berikan kita keistiqomahan pada malam hari ini, malam Sabtu, hari Jumat 30 Agustus 2024. Sebagaimana yang sudah kita niatkan, kita ingin belajar bagaimana kita bisa berbicara di depan umum, bagaimana kita bisa tampil dengan baik, ya sebaik-baiknya ilmu, insya Allah itu selalu ada gurunya. Alhamdulillah pada malam ini kita sudah kedatangan guru kita yang sudah beberapa kali meluangkan waktunya untuk kita semua ya. Semoga Allah berikan pahala yang melimpah buat beliau. Yaitu Coach Andri, kita panggilnya Coach Alat. Amin. Selamat malam Coach. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf atas ketidaknyamanan di saya. Semoga tambah parah buat saya ya, buat teman-teman juga yang sudah ikhlas paciu ya. Gak apa-apa, kita lanjut, sebuah perjuangan itu nikmat. Insya Allah. Baik, turun kepada ketua juga Teh Fitri, ada teman-teman yang lain. Langsung saja ya, karena waktu memang sudah mepet, sudah pukul 22 lebih 20 Coach kalau di Hong Kong. Mungkin di Indonesia pukul 9 ya, pukul 21. 9 seperempat ya, Teman-teman, 9.30. iya, sama-sama kita buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya aturkan langsung saja kepada guru kita, Coach Andri Tafadhol Maskur. Baik. Silakan Coach. Ya, ibu-ibu yang saya hormati, di Hong Kong jam berapa tadi? Pukul Beda 22 satu lebih jam. 20. Oh, beda sejam. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa lidini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa ba'da. Alhamdulillahirabbil Ibu-ibu, eh ini ibu semua bener ya? Ya ada yang Iya, mama semua. mama semua ya. Alhamdulillah ya, puji syukur lagi-lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini walau tercerai jarak sekian ribu kilometer gitu ya, tercerai lautan, samudra antara Hong Kong dan Jakarta, Bekasi, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berwajah ya, bersalaturahim dalam rangka insya Allah walaupun ilmi tadi disampaikan ya, sama-sama belajar sejatinya. Kalau training itu bilang eh, yang isi sesi itu sebenarnya yang belajar gitu kepada yang di attendi dihadiri itu, karena eh, kalau nggak begitu nanti eh, apa ya, habis ilmunya. Kalau cuman diberikan doang, kalau kita nggak bisa nyerap dari eh, peserta tuh sayang banget gitu. Dan saya pikir setiap perjumpaan gitu ya, pasti ada hal-hal yang baru, hal-hal yang bisa diambil sebagai pelajaran. Eh, dan malam ini saya berkesempatan alhamdulillah dipertemukan dengan ibu-ibu yang non jauh di sana gitu ya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan dan menjadi tambangan eh, pahala juga, kalau mengingat secara modus operandinya kan ini luar biasa ya, tidak bukan seperti orang yang sengaja meluangkan waktu di waktu yang normal
gitu ya. Waktu normal itu artinya siang atau pagi atau sore gitu ya. Tapi ini benar-benar memang yang baru selesai bekerja, ya kerjanya juga kerja beneran gitu ya, nggak kerja tidur-tiduran kayak saya gitu. Ini luar biasa banget. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi ihtimam, effortnya ibu semua. Oke, Eh, Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan, junjungan teladan kita semua, Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan juga terlimpah curah kepada segenap keluarga beliau, sahabat-sahabat yang mulia yang mengikuti jalannya, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Nanti buka tadi dengan bacaan basmalah ya. Saya izin melanjutkan bahwa dari sini sekali lagi disampaikan, saya mungkin bukan yang paling tua di sini karena banyak ibu-ibu ya. Jadi dengan kerendahan hati ya hadir di sini bukan coba untuk ngajarin, sebenarnya untuk sharing aja ya. Sharing bagaimana mudah salah satu skill yang kayaknya sih kepake di berbagai bidang ya, di hampir semua pekerjaan nggak ada yang membutuhkan eh, kemampuan untuk berbicara di depan umum gitu ya. Makanya eh, saya bilang ini ilmu yang sangat-sangat generalis gitu ya, dipakai buat dokter bisa, buat militer bisa, buat yang bekerja di rumah juga bisa gitu ya, apapun bisa. Karena nggak mungkin pekerjaan yang terlalu sendiri juga nggak ada. Dengan zaman apa, kalau anak sekarang bilang kolaborasi gitu ya, kolaps itu pasti juga membutuhkan interaksi dengan manusia lain. Kita nggak mungkin hidup sendiri gitu ya. Baik, melanjutkan dari yang sudah disampaikan di 2 sesi sebelumnya ya. Kalau ada yang masih ingat nggak, yang masih dari pertama tentang apa? eh Listening sama apa ya kemana tuh? eh Ya, listen sama hearing mayor. ya, hearing Sama ya. aja. Ya, apa ya lupa lupa. Ya, Pok- public Pokoknya listening bagian. mendengarkan orang Ya, gitu ya itu yang pertama istilahnya. ya. Nah, itu tentang persiapan-persiapan yang kalau nanti sambil sharing ini ya, sharing materinya ya. Mohon maaf Bu Fitri belum sempat dikirim PPT-nya ya, nanti saya kirim lah. Insya Allah. Oh, yang hari kedua itu ya, Semua aja yang sekalian ini ya. nanti ya. Sekalian, Yang pertama udah ada PDF-nya dikirim yang Oh ya, e-hearing gitu. iya ya. Oke Nah, oke. Saya share ya. Udah kelihatan belum? Udah ya. sudah. Oke. Judulnya sih ini standarnya public speaking itu katanya menyenangkan. Bener nggak sih menyenangkan gitu? Udah. Oke, jadi saya lu kalau ada apa diagram Pareto namanya. Ya, ini yang terkait dengan materi kedua, saya sedikit mengulangi bahwa action itu cuman action artinya dalam artian public speaking ya, berbicara di depan umum itu ya realnya itu pada saat pelaksanaan hanya 20% gitu ya. Dan keberhasilannya itu ditentukan 80% oleh persiapan. Masih ada ingat persiapannya apa aja kemarin? Ayo, analisa, Materi, persiapan materi, analisa, audiens analisa ya, ya. Nah, itu apa audiens saja ya. yang dalamnya, dari demografi ya gitu ya, dari usianya berapa, rentang Banyak banget berapa, sih emang. jenis kelaminnya apa saja, tingkat pendidikannya sama apa aja gitu ya. Terus Iya, kira-kira gitu. dia mau datang tuh Psikologi tujuannya itu ya. apa? Apakah misalnya satu komunitas, misalnya kita bicara dalam satu kampus yang satu jurusan atau pertemuan yang terbuka sangat acak gitu ya pesertanya atau apa gitu. Nanti harus dicari. Kalau ibu-ibu mungkin marketnya apa ya? Yang biasa tuh ngisi pengajian, misalnya ibu-ibu harus tahu tuh mereka pengajiannya di level yang apa, misalnya majelis taklim beda dengan misalnya yang sudah khusus gitu, yang sudah sering, yang sudah terbina dengan rutin dan seterusnya. Tentu pemilihan materinya juga harus disesuaikan. Misalnya dengan temanya sama, misalnya temanya eh, menjawab salam gitu ya. Itu kalau misalnya kalau dengan ibu-ibu yang biasa gitu, yang amah, materinya banyak
dengan cerita gitu ya, dalilnya dikurangin, nggak usah terlalu banyak biar nggak pusing. Yang penting menarik, banyak mungkin contoh-contoh yang lucu yang bisa dibawa supaya pesennya itu tetap nyampe, mereka juga terimanya enjoy. Kalau mungkin di kelompok yang sudah khusus ya itu bisa diperbanyak lagi dengan dalilnya, kalau bisa dengan syarah-syarahnya yang lebih mendalam gitu ya, dan seterusnya. Jadi dibedakan meskipun judul temanya bisa jadi sama gitu ya. Kayak kemarin dan juga sekarang misalnya materinya sama-sama public speaking gitu ya. Tapi bisa jadi ada penekanan-penekanan tertentu yang berbeda. Misalnya saya hari ini malam ini berbicara sama dengan ibu-ibu semua gitu ya, mak-mak gitu ya, mama Hongkong, keren ya. Tentu beda dengan jika kalau yang disampaikan ini dengan konteks perusahaan misalnya. Perusahaannya tertentu gitu, misalnya perusahaan antara bank dengan manufaktur tentu beda persiapannya. Terus juga misalnya dibawakan untuk teman-teman di kampus yang masih kuliah dengan anak SMA itu semua sangat-sangat beda. Cara masuknya beda, cara menyampaikannya beda, contoh-contoh kasusnya juga beda gitu ya. Kemarin sudah sedikit disampaikan kalau memang dengan audiensnya kita sudah ketahui misalnya umurnya lebih tua dari kita, di atas kita, ya kita harus masuk dengan cara yang tidak menggurui. Sampaikan di awal bahwa kita tidak kayak tadi lah, kayak saya buka gitu ya. Kita datang bukan untuk memberikan sesuatu, mengajarin, bukan, tapi memang untuk sharing dan eh, mereka sangat harus disampaikan secara terbuka bahwa mereka juga bisa kok untuk sharing gitu, jangan cuma kita satu arah doang. Kalau dengan anak muda ya yang mungkin masih sekolah, masih kuliah gitu ya, kita harus pinter-pinter cari bahasa-bahasa mereka gitu yang sedang ngetren di sana apa sih gitu ya, menyala bangku misalnya gitu ya, atau uh, banyak lah gitu ya. Ibu mungkin lebih tahu bahasa-bahasa TikTok dan seterusnya. Dan kalau ada komunitas kayak ABG itu kita harus tahu key person ya. Key person tuh pentolan gitu ya. Misalnya di sekolah ada guru yang killer, ada guru yang paling cantik, yang ganteng gitu ya, atau murid yang paling terkenal ya karena memang lucu atau memang eh, jagoan, keren, atau memang karena cantik dan seterusnya. Itu harus harus kita harus tahu supaya eh, dengan rentang selisih umur antara kita dengan audiens itu bisa terjembatani dengan kita memiliki seolah-olah kenal dengan teman-teman mereka. Jadi kita akan dianggap seperti bagian dari mereka gitu. Itu yang penting. Kalau dengan anak-anak juga beda ya. Tadi kemarin sudah saya jelaskan bagaimana memposisikan kalau nanti ibu ketemu misalnya anak-anak dari majikan gitu supaya nyaman gimana eh, tingginya, jangan lupa ya, tinggi saat bicara itu selalu usahakan yang tingginya sama gitu ya. Kalau yang kecil misalnya kita gendong, berarti kan dia naik tuh. Dia yang naik mengikuti tingginya kita kan gitu ya. Bener gak sih kalau gendong anak? Ya, Bu. Halo? Iya, Ya. iya. Itu caranya Kalau nggak kalau bagaimana kita kita jongkok, ya menyelaraskan tinggi ya. Patokannya bukan di kepala tapi bukan juga di mulut tapi di mata supaya mata itu saat melihat itu sejajar gitu. Itu akan membuat anak-anak lebih nyaman. Ya, kalau memang dia tidak digendong, misalnya jalan atau berdiri ya, saat kita mau ngomong jangan sungkan-sungkan untuk jongkok atau naruh lutut di lantai untuk dengerin gitu ya. Itu contoh-contohnya. Jadi preparation tadi penting banget. Bagaimana kita harus mengetahui eh, apa yang yang akan disampaikan, tujuannya apa, dan juga yang gak kalah penting adalah bagaimana kita mengetahui siapa yang akan kita ajak bicara, gitu ya. Dari asalnya daerah mana, umurnya berapa, gitu ya. Terus jenis kelaminnya banyaknya apa, gitu, dan lain-lain. Oke, itu. Oke, untuk ini sebelum kita mulai ke yang lebih teknis, saya coba sedikit merangkum lah ya. Merangkum apa sih kira-kira yang membuat presentasi itu atau public speaking itu biasanya gagal gitu ya. Dan saya coba rangkum ada 8 U, S atau U gitu yang an itu artinya tidak ya. Kalau uh, undelivered misalnya itu berarti tidak terdeliver. Pokoknya yang berlawanan dengan kata setelahnya. Yang pertama misalnya
unprepared gitu ya. Kalau tadi saya bilang 80% adalah kunci sukses public speaking adalah preparation atau persiapan. Jadi kalau kita nggak unprepared, kita tidak menyiapkan dengan baik, maka itu jangan kaget kalau nanti public speakingnya tidak berhasil gitu ya. Lalu yang kedua, yang kedua adalah unconfidence. Kita nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Karena materinya belum siap gitu ya. Karena mungkin yang pengalaman pertama kali, jadi kita tidak pede. Atau ada orang-orang yang kita lihat di bawah di audiens itu yang bikin kita keder gitu, yang bikin kita tuh eh, kayaknya orang itu saya kenal dan itu ustazah keren banget gitu ya. Dan harusnya dia yang bicara di sini bukan saya. Itu yang persoalan kayak gitu tuh yang bikin kita kadang nggak confidence. Terlebih juga kita kadang terlalu mengandalkan misalnya alat, tools kayak presentasi gitu ya, PPT dan lain-lainnya atau catatan. eh, Begitu ada masalah misalnya secara teknis hilangkah atau nggak bisa nyala laptopnya dan seterusnya, kita jadi nggak pede gitu ya, karena kita menyiapkan materinya itu bukan di kepala kita tapi di luar kepala kita, di luar tubuh kita. Jadi kita bergantung kepada hal-hal lain gitu ya, pada alat dan lain-lain. Jadi kita menjadi tidak kurang percaya diri. Nah, kalau kurang percaya diri atau gugup gitu ya, biasanya suaranya, nih suaranya itu jadi setengah misalnya atau kurang kurang kenceng, jadi kurang kedengeran gitu ya. Ini yang kadang-kadang ini orang ngomong apa sih gitu ya, kumur-kumur apa ngomong sih gitu ya, kok suaranya nggak jelas gitu ya. Ini unaudible. Yang keempat nggak fokus gitu ya, mau bahas apa kok ngomongnya ngalur ngidul gitu ya, eh, kemana-mana gitu. Jadi harus difokuskan mau temanya apa gitu ya. Silakan untuk misalnya mengaitkan dengan hal lain selama masih ada kaitannya, masih relevan, itu it's okay gitu ya. Dan mungkin yang selanjutnya adalah uninvolving. Kita kurang bisa melibatkan. Nggak pernah nanya, nggak pernah ngelempar jokes, nggak pernah ngelempar pertanyaan gitu ya, nggak pernah melibatkan audiens, itu juga akan menjadi boring gitu ya. Orang akan cepat bosen. Dan juga mungkin tidak menarik ya. Kita pakaiannya nggak persiapan gitu ya, nggak disetrika, jilbabnya lecek, rambutnya lecek atau nggak disisir dan seterusnya, belum mandi, belekan dan seterusnya ya. Jadi nggak menarik gitu. Harus yang menarik, eh, persiapkan diri sebaik mungkin, pakai baju yang bersih, rapi gitu ya. Yang orang juga kita harus nilai eh, enak nggak ya gue dilihat orang gitu ya. Harus bisa, kalau ibu mesti diajarin lah ya, ini udah pasti. Tapi jangan lupa juga tadi ya, untuk yang hal-hal yang non teknis kayak eh, bumbu-bumbu story apa gitu yang lucu-lucu supaya pesannya kita tuh bisa lebih menarik disampaikan. Yang ketujuh nggak terstruktur ya, unstructured, tidak struktur. eh, Kalau ngelihat dari susunan ini 1 sampai 7 kadang loncat-loncat gitu ya, atau terganggu misalnya satu, satu ke tiga, tiga ke dua, dua ke tujuh, tujuh ke enam gitu, nggak terstruktur. Kalau misalnya cerita sirah, misalnya perjalanan sejarah, itu nggak runut gitu loh. Dari misalnya Rasulullah lahir itu tiba-tiba umurnya udah 20, terus cerita umur 8 tahun lagi. Tiba-tiba terima wahyu umur 40 misalnya gitu ya. Ya itu yang nggak terstruktur. Jadi dibuat dulu outline-nya gitu ya. Atau coret-coretannya kira-kira mau ngomong apa gitu ya, dari mulai latar belakang gitu ya, dasar-dasar masalah atau definisi, terus masuk ke inti materi dan juga solusi, biasanya gitu ya, solusi, dan terakhir adalah penutup atau rangkuman resume yang akan kita bicarakan, intinya apa sih gitu ya. Ada strukturnya lah, ada jalan ceritanya. Terakhir, kalau bentuknya apa, PPT itu karena belum belajar, main masukin semua aja, masukin semua gitu ya, yang mau kita sampaikan, yang kita dapat cari-cari di Google gitu ya tentang materi tersebut, semuanya kita masukin gitu ya. Jadi satu file itu, satu presentasi itu nggak seperti ini gitu, hurufnya gede-gede gitu ya, 8 segede alaihim gitu ya. Hurufnya kecil-kecil itu, pernah lihat nggak Bu? Mungkin ada pernah lihat apa PowerPoint yang dibawakan tulisannya banyak banget gitu ya. Lebih dari misalnya 20 baris, pernah nggak Bu? Minum ya. Iya, pusing kebanyakan.
kecil. Ya pusing, presenternya juga bukan presentasikan tapi baca gitu ya. Iya. Baca presentasi, dia bukan menyampaikan materi tapi memang benar baca, dan kita juga disuruh baca, akhirnya nggak ada yang presentasi, adanya baca bersama-sama. Ya itu jadi nggak menarik gitu ya kalau kecil-kecil. Kalau gini, contoh kayak gini kelihatan nggak Bu hurufnya semuanya? Oh, mantap gede-gede. Nggak usah pakai kacamata ya. Iya. Yaitu contoh supaya eh, patokannya adalah dalam satu ruangan yang dihadiri oleh peserta itu, orang yang di bangku paling belakang tuh harus bisa ngebaca tulisan kita. Itu ya. Jadi kalau tanya ukurannya berapa, kalau buat saya minimal 24 misalnya. Tapi yang real adalah kita harus simulasikan, dicobain dalam ruangan itu, kita minta tolong orang atau kita duduk di bangku yang paling belakang, kelihatan nggak tuh? Kebaca nggak tuh slide kita gitu ya? Kalau nggak kebaca berarti hurufnya masih kekecilan, gedein lagi gitu ya. Pertanyaannya kok nanti coach gimana kalau mau digedein lagi, nggak muat dong tulisannya ya. Ya cek lagi tulisannya, apakah perlu semua dimasukin gitu ya tulisannya. Karena ini presentasi itu bukan memindahkan Word menjadi PPT, PowerPoint gitu ya. Tapi dia hanya alat bantu saja gitu ya, alat bantu untuk kita mempunyai jangkar-jangkar eh, pokok-pokok pemikiran dari apa yang kita sampaikan. Untuk kata-kata sendiri itu bisa diolah ya dengan pemahaman kita dan juga disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi bukan hanya baca gitu ya. Kalau baca pasti insya Allah gagal gitu ya. Kalau nggak menarik juga gitu ya. Bosen, boring, dan mata perih dan seterusnya. Kayaknya ada quotes dulu ya untuk semangatin ya. Kadang kita suka tentang pengajian dan lain-lain. Kata Warren Buffett, salah satu orang terkaya apa? Jika kamu bisa berbicara, kamu bisa mempengaruhi orang. Ya, kalau kita bisa mempengaruhi orang, kita bisa merubah hidup seorang. Yang paling contoh gampang adalah misalnya ada orang yang desperate, ya, putus asa, terus pengen mau narkoba, kayak mau mabuk atau mau bunuh diri segala macam. Ya, kalau kita masih bisa bicara, dia masih mau dengerin, dan akhirnya dia bisa terpengaruh pelan-pelan, terus nggak jadi, hidupnya juga berubah ya, bahkan sampai dapat hidayah misalnya, yaitu insya Allah ya pahalanya ngalir terus tuh gitu ya, dapat unta merah ya, atau kalau kata hadisnya ya, yaitu dari bicara gitu ya, ngajak ngaji kayak ngajak sholat dan seterusnya, itu adalah eh, startingnya dari ya, kemampuan berbicara insya Allah. Makanya niatnya yang lurus, yang lempeng, bahwa kita berbicara ini hanya untuk kebaikan gitu ya. Oke, ini ada selanjutnya saya ambil dari buku ya ini ya, untuk referensi saja. Ada namanya event, nanti silakan cari di YouTube kalau mau belajar. Namanya TED Talk, TEDTALK ya. TED Talk nama eventnya itu, yang mempraktekkan bagaimana seharusnya presentasi yang efektif itu ya. Yang pertama dari segi waktu, bahwa sudah diteliti otak kita akan cepat bosan kalau hanya memperhatikan satu presentasi atau penampilan orang gitu ya. Dan ada batas yang rata-rata yang orang bisa terima adalah di 17-18 menit. Nah, ini semua teltok nanti ibu-ibu bisa searching ya di YouTube bagaimana presentasi-presentasi dari TED Talk itu, yang ada cuma satu tema dan waktunya cuma 18 detikan 18 menitan gitu ya. Nah, itu udah cukup gitu ya. Nah, ini saya coba eh, sarikan dari situ apa saja tips-tipsnya untuk public speaking ya. Kayak dari otak, lihat manajemen, dari delivery juga. Ya, 3 bagian ya. Nanti istilahnya ini tripling ya. Tips secara garis besarnya adalah kita harus bisa secara emosional menggugahnya. Artinya jangan sampai kita nggak fokus, nggak mindful, kita nggak hadir gitu ya dalam presentasi itu, atau hanya sekedar teknis menyampaikan ngomong doang tapi hati kita nggak di situ ya. Jadi harus totalitas
saat bicara itu pikiran hati kita ada di dalam ruangan itu, dalam di pertemuan itu gitu ya. Dan juga supaya nggak boring gimana? Harus ada hal-hal yang novel bahasanya ya, atau ada unsur-unsur kebaruan. Dan juga bagaimana kita bisa menciptakan momen-momen yang tak terlupakan. Kalau offline mungkin lebih apa bisa kita olah secara kreatif gitu ya. Misalnya dengan memberikan door prize, kita intens keliling gitu ya, di dalam ruangan itu kita menepuk bahu orang, menegur sapa, ya, pokoknya semua yang bisa dilakukan secara eh, apa namanya gerilya gitu ya di dalam di saat public presentasi itu juga membuat mudah-mudahan bisa membuat orang lebih nancep di pikiran dia, lebih bermakna gitu, dan juga nggak terlupakan. Jadi ada E, N, dan M ini yang ya, akan kita bahas ke depan. Oke, yang pertama adalah secara emosional, ya kita harus bisa menyentuh hatinya gitu ya. Kata Ari Lasso apa? Sentuhlah dia gitu ya di hatinya. Kenapa? Karena emang kesan ya dari sepanjang 18 menit kah, atau 1 jam, 2 jam dalam pertemuan itu, di ujungnya itu ada namanya kesan. Nah, kesan itu adalah merupakan eh, kesimpulan dari perjalanan kita menyimak orang itu berbicara, bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang bermanfaat atau enggak buat kita, namanya dikesan gitu ya. Dan semuanya adanya di hati. Bagaimana supaya kita bisa meninggalkan kesan yang baik? Yang pertama ya harus kita keluarkan semangat gitu ya. Kalau udah diminta maju, diminta ngomong itu nggak bisa lagi tuh gitu ya. Terpaksa terus jadinya lemes, ngomongnya pelan tadi kan unaudible gitu ya. Nggak boleh gitu. Itu kita harus semangat. Ya Bismillah, kita yakini bahwa yang kita akan sampaikan mudah-mudahan tadi ya bernilai ibadah. Nah, kalau itu buat saya pribadi kayaknya cukup tuh gitu ya. Kalau udah sampai ke kemauan ibadah ini mah gitu ya. Kerja juga ibadah, ngomong juga ibadah gitu ya, bukan ngomong yang enggak gitu ya. Dan insya Allah membuat kita makin semangat gitu ya. Dan kalau kita semangat itu akan luber ibaratnya gitu ya, kalau dalam gelas meluberi semua yang ada di bawahnya, audiensnya gitu ya. Orang juga akan bisa ngerasakan ya. Dan semangat itu seperti ini kata orang psikologis, seperti menguap. Percaya nggak Bu kalau saya bilang nguap itu menular gitu ya. Misalnya kita lagi ngumpul, ada teman kita ngantuk nguap gitu ya. Kita yang tadi seger-seger aja, akhirnya juga kok tiba-tiba mau nguap juga gitu ya. Pernah nggak gitu Bu? Ngerasain? Ya itu sama semangat juga gitu. Sering. Iya, termasuk sholat jamaah kayaknya di masjid ya. Ya mau nguap kayak batuk kayak dia imamnya kelamaan banget bacanya nih gitu ya. Tiba-tiba dia nguap dan nggak lama kemudian kita juga ikut nguap gitu ya. Nah itu namanya nular ya, contagious. Ya kalau kita semangat ya ke bawahnya juga ke peserta juga akan ikut semangat. Sebaliknya kalau kita lemes, ngantuk, peserta juga tidur bisa jadi gitu ya. Atau udah megang handphone dan kita nggak diperhatikan seterusnya. Jadi harus semangat dulu. Oke. Harus ada inspirasi ya, kita harus yakini mungkin kalau ada yang suka nggak pede, kita itu bukan siapa-siapa, kita bukan pengurus pusat sebuah organisasi, ketua partai dan lain-lain, kita bukan artis eh, dan seterusnya atau pejabat publik yang bisa kayaknya sih akan lebih mudah kalau disuruh ngomong gitu ya. Enggak juga. Setiap orang itu punya, kita harus yakin ya, setiap orang tuh punya cerita jalan hidupnya masing-masing dan bisa jadi sangat-sangat berbeda dengan orang gitu ya. Kalau misalnya dalam satu angkatan ya, kalau masuk kerja misalnya di tempat di di perusahaan, satu angkatan misalnya 10 orang gitu ya. 10 orang dengan starting point yang sama, gajinya sama, jabatan sama gitu ya. Tapi misalnya kalau secara materi lah ya, di tahun kelima itu yang satu ada yang sudah punya mobil, yang satu punya mobil dan rumah, yang satu sudah nikah punya anak dua dan seterusnya. Tapi ada juga yang 5 tahun itu secara fisik nggak punya apa-apa, masih jalan kaki atau naik motor gitu ya. Teman-temannya yang seangkatannya itu sudah lebih dari itu kelihatannya secara fisik, ya kan? Itu menandakan bahwa memang setiap orang itu punya masalahnya masing-masing gitu ya, punya ceritanya masing-masing dan tidak kalau memang disampaikan dengan baik ya tadi dengan semangat ya, cerita itu ya siapapun orangnya bisa menjadi inspirasi buat orang lain gitu ya. Kalau kita dengan kebaikan bisa menjadi contoh, kalau memang yang diceritakan sebuah yang tidak baik, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat orang lain kan gitu ya. Dan yakin siapapun dia, apapun jabatannya ya di level apapun,
status ekonomi apapun, semua kita bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Yakin deh, gitu ya. Kalau udah nggak yakin berarti selama ini ngerasa dirinya mungkin under value terhadap diri sendiri gitu ya. Ya, bener nggak Bu? Dan kita kurang bisa memahami bahwa yang Allah nilai itu setiap orang adalah apanya Bu? Apakah fisiknya, apakah tinggi badan, apakah eh, apa namanya glowing levelnya, kan nggak gitu ya. Tapi keimanan dan ketakwaannya. Jadi siapapun nggak disebutin tuh harus yang masuk surga adalah manajer ke atas. Itu kan nggak ada gitu ya. Ya tapi yang paling bertakwa siapa gitu. Oke, dan ini kemarin juga sedikit sudah saya sampaikan bahwa jangan materinya itu kalau bisa disampaikan secara storytelling, ada cerita yang melingkupinya gitu ya. Tadi saya sengaja bawa beberapa foto-foto waktu ngomong itu, nanti ada contohnya bagaimana ya mungkin pengalaman pribadi yang bisa kita sampaikan itu dalam bentuk cerita. Mudah-mudahan kalau memang nggak terlalu pas-pas banget dengan kehidupan orang lain, minimal orang punya gambaran gitu ya. Oh, gitu ya kalau menyampaikan sesuatu gitu dengan storytelling. Contohnya misalnya yang bisa juga dampaknya bisa jadi berbeda adalah kalau misalnya saya sales gitu ya, sales mobil. Di sini saya jualan produknya ada motor, ada mobil gitu ya. Kalau jualan mobil yang biasa-biasa aja, ini mobil mereknya A gitu ya. Rodanya 4, pintunya ada 4 gitu ya. Mesinnya sekian cc gitu ya, atau warnanya ada berapa. Itu semua secara teknis yang kayak di brosur itu bisa disebutkan gitu ya. Dan itu nggak ada ceritanya, itu bukan cerita namanya. Itu hanya menyampaikan product knowledge gitu ya. Orang bisa jadi tertarik karena memang dia butuh, bisa juga enggak gitu ya. Jadi yang informasi yang dia dapatkan hanya soal-soal teknis ya. Tapi feel-nya tadi menyentuh kehatiannya belum. Beda dengan misalnya saya cerita, saya punya kawan gitu ya, saya punya saudara di daerah misalnya di kampung gitu ya, dia pekerjaannya eh, guru misalnya. Dia menabung gitu ya, menabung pengen punya mobil, eh, anaknya ada 5 gitu ya, dengan istrinya jadi 7. Mereka ingin apa namanya, pada saat liburan pengen sambil bisa nengokin anaknya yang sedang kuliah dan seterusnya, atau di daerah lain, atau perlu kendaraan untuk ke Jakarta gitu ya. Mereka rajin menabung dan mereka berpikir bahwa uang yang dipakai ini karena bukan orang yang berlebihan, jadi harus dicarikan produk yang terbaik yang buat dia yang awet dan bisa menampung jumlah keluarganya awet gitu ya, terbukti bagus, handal dan lain-lain gitu ya. Karena memang eh, mungkin uang yang akan dia punya itu akan dikeluarkan eh, segitu-gitunya, jadi harus beli yang bagus sekalian gitu ya. Dan akhirnya mereka memilih produk kita, misalnya gitu ya. Jadi yang disampaikan bukan hanya rodanya 4, warnanya apa gitu ya, mesinnya berapa cc, enggak, tapi ada ceritanya gitu loh. Kayak tadi ya, yang mau dijual sama-sama mobil kan, bener nggak Bu? Halo? Sama-sama mobil misalnya, tapi kalau yang tadi hanya teknis itu mungkin kurang berkesan. Beda dengan tadi diceritakan ya, ini mobil pernah loh dibeli oleh seorang guru di desa yang pengen banget punya mobil gitu ya, dengan dia rajin menabung, akhirnya bisa menampung semua anaknya berangkat ke Jakarta, ke Jogja dan segala macam dengan mobil yang tangguh, dan yang dipilih adalah mereknya kita. Nah gitu contohnya ya, bagaimana storytelling, sama-sama barangnya sama tapi bisa disampaikan dengan cara yang lebih berbeda gitu ya, karena cerita yang melingkupinya itu mudah-mudahan jadi lebih menarik dan bisa menginspirasi gitu ya, lebih dari hanya sekedar jualan yang hanya berkutat di rupiah misalnya, tapi dia dapat manfaatnya gitu ya. Manfaatnya apa nih yang mungkin kebayang, oh kalau saya beli juga ya berarti keluarga saya akan terbantu nih misalnya gitu ya, dengan keberadaan si mobil itu gitu. Jadi itu storytelling nih adalah bagaimana menghadirkan cerita manusia lain ya, di luar mereka atau di antara mereka, yang bisa jadi menginspirasi sampai ke hatinya orang lain. Itu storytelling. Sama mungkin kalau kayak direct selling gitu ya, kalau mobil kada gitu kita disuruh keliling dan seterusnya, itu kalau cuma sekedar nyebarin stiker misalnya, itu kan cuman ya nggak ada kesannya. Tapi kalau ada storytellingnya gitu ya, misalnya apa, kalau di ceritanya Barack Obama tadi itu, eh, tim sesnya itu keliling ke Amerika itu bukan nempelin stiker gambar Barack Obama dengan istrinya, atau misalnya dengan
gambar paku kayak di kita gitu ya, coblos lah ini segala macam enggak, tapi relawannya itu keliling benar-benar dan storytelling yang contohnya mungkin saya bisa ceritakan adalah bahwa misalnya gini, si apa namanya, tim relawan itu pernah cerita gini, saya punya saudara umurnya 12 tahun gitu ya, kena narkoba gitu ya, dan dari keluarga tidak mampu gitu ya, dan dengan adanya program Obamacare misalnya, dia jadi terbantu, hidupnya normal kembali, mau bersekolah dan sekarang sudah sukses gitu. Jadi misalnya programnya itu sampaikan contoh-contoh programnya dengan cerita real yang ada di keluarga dia, di pertemanan dia dan seterusnya. Jadi ada cerita, lagi-lagi cerita itu ngaruh banget gitu ya. Ibu mungkin lebih paham dari saya bagaimana asiknya apa ya, ngobrol gitu ya. Eh Gosip nggak ya? Masuk gitu ya, kayak gitu-gitu. Enak kan ngobrol kalau udah eh, lebih dari satu, lebih dari dua gitu ya, bertiga ngobrol tuh kok bikin kita betah. Ya, karena memang kita makhluk yang senang ngobrol harusnya gitu ya. Ini contoh, lalu ya, ini contoh bagaimana salah satu mungkin pembicara yang terhebat lah di Amerika ya, namanya Anthony Robbins. Bagaimana cara dia masuk dan dia menginspirasi, bikin orang nangis saat dia presentasi. Ini saya tampilkan dulu ya contohnya ya. Jadi nggak ada suaranya, Coach. Iya, kalau kayaknya audionya tidak nyambung. Kalau nggak ada suaranya kurang seru emang nih. Kalau suara saya kedengeran ya? Suaranya Coach kedengeran, cuma suara videonya nggak kedengeran. Sayang, ini suaranya menggelegar padahal. Kenceng banget padahal. Nggak, Nggak kedengeran belum ya? nggak sama sekali nggak kedengeran. Oke. Membusu. Apa nanti dikirim videonya aja, terus Boleh, boleh. Berat nggak ya? via WhatsApp. Mm, Zoom. contoh, contoh untuk apa? Contoh gitu kan? Ya. Belum kedengeran juga? Nggak kedengeran. Nggak ya? Iya sayang nih. Kita lihat dulu aja deh. Kelihatan tapi ya. Kelihatan, kelihatan cuma nggak ada suara aja. Oke, nanti dikirim deh. Atau dikirim linknya ya. Paling nggak. Ya, ya, boleh kirim-kirim. Oke. Namanya Andino Robin ini eh personal coach-nya almarhum Lidi Dayana. Ada kenal Lidi Day? Meninggal 95. Iya, dia tuh yang ngajarin Lady Diana kalau ngomong tuh Tambahkan. harus sama yang di Afrika tuh dia harus sejajar Oh. kepalanya dan matanya dan seterusnya. Oke, next bagian kedua udah jam 10 ya. Kita percepat ya mudah-mudahan. Novel ya harus ada hal-hal baru. Udah kelihatan sering screen-nya ya deh ya? Kelihatan, kelihatan. Oke. Jadi ada sesuatu yang baru dan segar yang membuka tombol save di
otak kita yang kemarin saya sudah bilang namanya amigdala, supaya kelihatan oh ini aman ternyata, aman, oke, otak kita akan memerintahkan tubuh kita untuk bisa menyerap ilmu baru ya gitu ya, dan seterusnya. Namanya amigdala itu ya. Ini juga eh, untuk yang kemarin saya bilang masih nervous, kata Mark Twain itu ada 2 tipe pembicara. Yang satu yang nervous, yang gugup, dan yang kedua adalah para pembohong gitu ya. Yang pintar banget ngomongnya tapi nggak ada isinya. Atau emang tujuannya untuk menipu orang dan seterusnya. Oke, harus kita bisa menciptakan momen menakjubkan yang syarat emosi gitu ya. Jadi yang cuman gitu-gitu aja, duduk-duduk aja, duduk manis gitu, harus ada emosi kita harus bisa tertularkan meluber mereka gitu ya. Ini contoh juga ada contoh real misalnya, jangan ini contoh Bill Gates pernah presentasi bawa nyamuk ke saat presentasi karena yang sedang dibahas ada nyamuk malaria. Semua pada kaget gitu ya. Yaitu pada ketakutan karena ini nyamuk malaria dari Afrika. Dan ternyata di prank lah gitu ya, bahwa nyamuk-nyamuk ini adalah sudah diambil, udah tidak lagi berbahaya, udah dijinakan lah gitu. Ini contoh. Jangan cuma presentasi doang, kalau emang perlu bawa toples, kalau perlu emang, kalau pernah ibu-ibu pernah dapat demo masak, kalau misalnya juga demo saya pernah dapat demo blue gas. Tuh ada blue gas nggak Bu? Blue gas itu gas tabungan yang kayak sekarang melon cuma lebih besar sedikit gitu ya. Pernah dengar nggak Bu blue gas? Halo, yang buat masak. Tugas Nah itu demonya dia itu ya, salah satu isu safety dari gas adalah kebocoran. Kalau bocor bisa rumahnya kebakaran, meledak dan seterusnya gitu ya. Kalau dan yang saya dapati cara presentasinya dia kan cukup menarik gitu ya. Dia bawa satu galon, satu tabung, tabung asli blue gasnya itu eh, benar-benar dibawa, dan demonya itu mereka banting sekuat-kuatnya atau ke atas bisa langsung ke bawah, dan terbukti nggak meledak ya, nggak apa-apa gitu ya, si tabungnya aman-aman aja ya. Jadi itu bukti ya, jangan cuma ngomong doang lo gitu kalau bahasa kitanya, tapi harus bisa dibuktikan. Ada nggak yang bisa kita buktikan? Kalau misalnya kita jualan kuenya bawa sampelnya gitu ya. Kalau mungkin di supermarket di Indonesia itu suka ada yang bawa cup-cup kecil gitu ya, cup-cup kecil apa sih, susu yang bisa kita cicipin gitu tester ya, ya, dikasih ada tester tester. gitu-gitu. Itu benar-benar memberikan pengalaman yang jauh lebih efektif dibanding kita ceritakan misalnya, mohon maaf Bu, ini susunya enak banget deh, coklatnya dari Swedia, susunya dari New Zealand, rasanya tuh nggak sepet segala macam. Kita ngomong beribu kata cukup diwakili dengan ya ada quotes. Kalau satu gambar itu mewakili ribuan kata ya, ini susunya cobain aja sendiri gitu ya. Enak nggak gitu ya. Gizinya nanti bisa dilihat di lembaran, dan itu jauh lebih berbekas ya kalau eh, secara apa pengalaman. Yang harus dan seterusnya adalah harus ada yang bisa nempel di dalam otak mereka apa nih kira-kira, dan bisa Betul. jadi ya, bisa jadi dari sekian banyak hal, sekian banyak ide, sekian banyak slide yang kita tampilkan, orang per orang itu yang akan lebih diingat itu bisa jadi nggak sama gitu ya. Bu Amira dengan Bu Fitri misalnya, yang satu ingat, yang paling ingat adalah masalah di slide nomor 2 misalnya, tentang misalnya apa ya, tentang eh, tentang yang paling gampang ya, yang temanya banyak apa, misalnya tentang muamalah ya. Saya bahas muamalah dari mulai akadnya, jenis-jenis akadnya, ada wakaf, ada wakaf produktif, ada zakat, ada fidyah, ada mudharabah, jual beli, ada membahas eh, akad cicilan gitu ya. Buat Bu Amirah mungkin yang lebih dia ingat itu tentang cicilan gitu ya. Bagaimana cicilan, mencicil kredit segala macam untuk kendaraan misalnya dengan syariah. Tapi buat Bu Fitri misalnya, yang dia ingat adalah bagaimana membahas soal akad gitu ya. Akad yang benar itu seperti apa gitu. Nah, artinya apa? Karena kita berangkat ke dalam
pertemuan itu punya masalah muamalahnya masing-masing gitu ya. Yang satu sedang ngambil kendaraan, yang satu sedang mau kerjasama bisnis gitu ya. Jadi butuh tahu lebih, mau pengen tahu itu beda-beda gitu loh. Ya, itu yang bisa jadi memori yang didapatnya itu bisa jadi setiap peserta nggak sama gitu ya. Nah ini tadi ya, soal 18 menit saya sudah sedikit sampaikan. Ya. Kecuali ibu-ibu, saya yakin nyaman-nyaman aja kalau 2 jam sekalipun gitu ya. Mama dedeh segala macam. Jadi ada istilahnya keep it short and simple. Jadi kalau bisa jaga sederhana, pendek, dan juga gampang dicerna ya. Ada aturan namanya 18 menit. Ya, otak kita eh, cukup nyaman dengan di angka gitu. Kalau tentang itu, kalau mau lebih gimana ya, kasih break gitu ya dengan ngopi atau snack gitu dan lain-lain supaya nggak bosen. Kalau sudah break, otak kita tadi lemah, turun, fresh lagi, naik lagi, baru kita terusin lagi gitu ya. Jangan lupa ya, ini kekuatan gambar. Ibu-ibu dari tadi lihat nggak? Bandingin dengan, bayangin kalau ada presentasi yang isinya slide-nya udah putih gitu ya, tulisannya hitam semua, dibanding begini kira-kira lebih enak mana Bu dilihatnya? Enak ada gambarnya gitu, jadi lebih Iya, lebih hidup gitu ya. lebih Tulisannya gede-gede gitu ya. Nah, itu namanya misalnya gini, Bu Ibu, atau tulisan gitu ya. Martabak adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari tepung terigu. Dibuat adonan dengan air sekian 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 gitu ya. Dimasak dengan loyang warnanya bulat hitam gitu ya. Lalu dibiarkan berapa menit lalu ditaburi dan seterusnya, toppingnya bisa macam-macam, segala macam, tulisan ya gitu ya. Gimana dibanding dengan ini, Bu? Lebih gampang, lebih enak mana, Bu? Lebih menarik mana, Bu? nah inilah ini mudah Langsung ditangkap kebayang ya. ya, ada ketannya yang Ya, keluar gitu ya, ada ya, kelapanya, ada. Nah, ini namanya picture superiority effect gitu ya. Gambar itu jauh lebih efektif dibandingkan tulisan yang sekian banyak, sekian ribu. ya Jangan betul. ragu-ragu gunakan gambar gitu ya. Sesuai dengan temanya. Jangan sampai saya ngomongin nasi uduk, gambarnya martabak gitu ya. Paham ya Bu ya? Harusnya nyambung gitu ya. Dan juga yang resolusinya bagus ya. Nggak mesti yang beli, tapi banyak nanti dicari situs-situs atau sumber-sumber gambar yang bagus gitu ya. Atau dari gambar kita sendiri dari handphone itu bisa lebih bagus. Kalau yang download-download biasanya harus pinter-pinter nyari dikit lah gitu ya. Supaya dapat resolusi yang bagus begitu ditampilin. Ini seukuran laptop aja segini, tapi gimana nanti pakai eh, proyektor, pakai infocus itu yang jauh lebih besar yang bisa jadi 2 meter, 3 meter, gambarnya tetap bagus, gimana supaya menarik gitu ya. Bagaimana itu mengkilapnya eh, belokan atau patahan si daun itu tetap kelihatan putih bagus, bagaimana gambar si ketannya ini yang jatuhan itu tetap tetap menarik gitu ya. Nggak pecah. Kalau pecah itu apa ya? Ya mengganggu aja sih gitu ya. Kita ngerti mungkin sosok martabak tapi nggak menarik gitu ya. Jadi harus yang resolusinya bagus, yang tinggi. Ya, dibandingkan ini nih, martabak gitu ya. Nah, berdasarkan penelitian kalau udah gambar itu 50% lebih cepat diingat lah kalau dibanding dengan tulisan ya. Dan secara psikologis juga ya, dibanding dengan omongan yang kita dapat dari mata itu ya, secara visual tuh lebih mudah ditangkapnya. Kalau kata-kata dari 10% gitu ya. Kalau dengan eh, mata itu 65% lebih cepat ditangkap, dipahami lebih cepat gitu ya. Ini contoh ya. Nggak perlu juga bikin kalau pernah lihat presentasi yang ada bullet point-nya gitu ya. Cara yang tata bikin cara berwudu adalah 1, 2, 3 atau titik 1, 2, 3 gitu ya. Nggak mesti itu gitu ya. Banyak cara yang kita bisa siasati untuk menghindari bullet point itu karena itu membosankan gitu ya. Jadi isi dengan foto, gambar atau animasi, ada GIF, ada video gitu bisa dipakai. Oke, kalau mungkin tadi kita lagi fase-fasenya belajar gini, mungkin kita bisa melihat contoh-contoh ya bagaimana orang bicara itu seperti ustazah-ustazah gitu ya, atau tadi Anthony Robbins dan lain-lain gitu ya. Eh, kayaknya keren, bagus dan kita pengen jadi mereka gitu. Jangan
salah gitu ya. Jadi setiap orang punya unik poin sendiri gitu ya, dan eh, nggak ada yang salah dengan diri kita. Jadi yang cara paling terbaik adalah kita harus jadi diri kita sendiri gitu ya. Ya, versi orang lain udah bisa membuat orang lain ya. Jangan lupa diri diri, dan itu akan buat kita jauh lebih nyaman gitu ya. Terbuka, transparan kalau ada pertanyaan segala macam, dan nanti gesture gitu ya, sikap-sikap saat kita ngomong itu akan menunjukkan kita terbuka atau transparan, atau memang kita tertutup, kita nggak mau ditanya segala macam, itu kelihatan ya. Kemarin saya udah sedikit cerita kayak tangan begini, atau eh, ke belakang bagaimana kaki, nah itu nanti eh, atau mata gitu ya, gesture itu wah ilmunya luar biasa, banyak banget ya. Jangan lupa lantangkan suaranya dan takjubkan orang-orang, bakar semangat mereka, dan penuhi jiwa mereka dengan dan ubahlah dunia. Mudah-mudahan itu ya. Dan ini salah satu teknik ya, atau tips yang bisa mudah-mudahan kita bisa praktekkan secara simpel. Kalau menyampaikan sesuatu itu namanya claps. Claps itu singkatan dari Indonesianya adalah tepuk tangan. Harus kata-kata yang diungkapkan clear, kencang ya, loud and powerful. Ya jangan lemas segala macam, itu berarti kita nggak siap atau nggak pede. Ya harus perhatikan juga namanya artikulasi, kejelasan pelafalan. Ya saya termasuk kalau ngobrol biasa tuh agak cepet gitu ya. Karena mungkin di otak saya juga udah biasanya gitu. Antar otak dengan lidah dengan bicaraan itu katanya nyambung. Ya kalau kita bisa menata otak kita ya, kecepatannya dalam berpikir atau ketenangan, itu juga akan berpengaruh terhadap ketenangan, kejelasan dari pelafalan kita. Misalnya yang agak susah misalnya transportasi gitu ya. Yang kalau kecepatan mungkin ya transportasi gitu ya. Nah itu artikulasi harus jelas. Kayak pembicara apa namanya, presenter TV bawa berita gitu ya, harus jelas. Transportasi, transmigrasi, inflasi itu harus jelas. Setiap hurufnya itu harus jelas gitu ya. Nah juga aksen juga jangan sampai datar. Misalnya perkenalkan, nama saya Almandi Nur Putra, saya dari Jakarta, saya bekerja di Cibitung, saya dan seterusnya. Itu datar gitu ya. Nggak ada. Saya baca. Iya kayak baca, dan mungkin ya orang juga nanggapinnya biasa aja gitu ya, flat-flat aja. Beda dengan aksentuasi, ada penekanan kata-kata dalam kalimat yang kita sampaikan apa sih. Kalau untuk perkenalan itu mungkin harus misalnya agak jelas nama saya yang nggak umum seperti nama Amirah umum, Yanto umum, tapi nama Almandri mungkin ibu silakan Google, agak jarang gitu ya. Jadi itu yang misalnya saya ingin sampaikan, diberikan penekanan. Jadi perkenalkan, nama saya Almandi Nur Putra, berhenti dulu tuh biar mereka nge-record gitu ya, jangan langsung sambung. Saya tinggal di Cibinong dan seterusnya. Kasih jeda, nanti ada tentang jeda juga. Aksen. Kita mau tekankan apa nih? Jadi dari sekian banyak kalimat yang sudah kita rancang, kita mau kasih penekanan di mana, itu kasih dengan aksentuasi gitu ya. Juga dengan gesture misalnya gitu, atau pada saat dia jatuh tangan tuh ngikutin, semua orang bisa lihat gitu, dan harus sesuai misalnya. Contoh lagi misalnya bola itu bulat gitu ya. Gitu ya. Bola itu melambung, itu tangannya ngikutin atau gesturnya ngikutin, mata kita juga ngikutin. Bisa dipahami nggak Bu? Ini singkat aja kali ya. Contoh-contohnya ya. Jangan sampai misalnya tangan dan mata nggak sinkron gitu ya. Bola itu bulat, tapi matanya ke sana, tangannya ke sana. Mata ke kiri, tangannya ke atas. Nggak nyambung. Ya harus sesuai. Pada saat bola itu melambung gitu ya. Lehernya naik, matanya ngikutin gerak tangan, itu akan membuat apa kongruen itu apa yang kita jelaskan ya, aksentuasi. Bukan hanya sekedar penekanan volume suara, tapi juga ada penambahan yang bisa orang tuh eh, terikat gitu ya, dengan terpikat dengan apa yang kita sampaikan, aksentuasi ya. Dan juga ada ketukan, nah ini harus dilatih sih ya, pace, ketukan. eh, Kalau mungkin ada yang suka, pernah nggak Bu dengar orang apa, bukan dengar sih ya, nonton orang Indonesia khususnya kalau lagi nyanyi, ini misalnya mic ya, kelihatan nggak Bu kertas putih ya, Kelihatan. misalnya ya kayak begini ya, saya lagi nyanyi, pernah nggak ada yang lihat tangannya gini-gini, karaokean kayak Iya, atau nyanyi pernah, di pernah. panggung. Nah itu apa sih tujuannya?
kalau yang benar itu ngejaga ketukan, gitu ya. Lagu-lagu itu ada ketukannya itu, gitu ya. Melodi. Iya, ketukan ada dua dua, dua per dua, dua per tiga, tiga per empat, empat per empat, gitulah kalau di bahasa apa musik gitu ya. Jadi dilatih lah, jangan terlalu cepat, terlalu lambat juga orang nggak bisa nangkep. Oke, power jangan lupa kasih tenaga gitu ya dengan diafragma. Diafragma tuh artinya diafragma tuh dari rongga dada kita ya. Yaitu kalau kita misalnya leher ke atas, kalau kita biasa ngandelin leher ke atas bicaranya cuma 2 menit oke. Tapi kalau sejam itu akan pegel lama lehernya. Jadi yang baik itu suara itu keluar dari rongga dada. Nah ini akan lebih lebih durasinya lebih kuat gitu ya untuk bertahan untuk ngomong secara lebih lama 1 jam 2 jam gitu ya. Kalau dari diafragma itu kan dekat jantung jadi tenaganya lebih kuat ya nanti bisa kita latih lah. Intonasi ya tinggi rendah ya pada sekalimat untuk memberikan penekanan yang hampir sama dengan tadi aksentuasi. Intonasi ya mungkin kita lebih familiar dengan kata intonasi gitu ya. Kayak tadi misalnya gitu ya di suatu kota jatuh, nah itu kan jatuh ditahan. Nah itu contoh-contoh intonasi. Juga ada interval, jeda, gitu ya. Sesuai dengan tujuan kita. Misalnya tadi saya mau ngasih penekanan untuk supaya audiens itu ingat nama saya misalnya. Atau misalnya kota saya, atau pendidikan saya, dan lain-lain. Ya. Baik, teman-teman, nama saya Almadi Nur Putra. Ya. Atau bisa dengan Andri. Stop dulu tuh, pasti jeda. Supaya meresap dulu tuh. Apa yang kita ingin sampaikan. Jangan langsung ngomong, terus nggak ada jedanya gitu ya. Ibu-ibu bisa sih kayak gitu. Ya. Ada interval ya jadi untuk memberikan otak bukan hanya otak kita tapi juga otak si audiensnya itu juga punya waktu istirahat gitu ya dan pada saat istirahat itulah poin-poin penekanan utama yang ingin kita sampaikan itu bisa masuk gitu ya interval namanya. Oke jangan pernah takut untuk mencoba karena yang nyoba gagal-gagal ini itu bukan gagal yang benar gagal ini ya sasarannya nggak pernah disentuh nggak pernah dicoba ya gitu namanya gagal. Oke, jadi yang sungguhan-sungguhan latihan, latihan, latihan. Ada pertanyaan kah, Ibu-ibu? Jam 10 seperempat soalnya. Atau kita mau tugaskan langsung untuk next. Kalau mau praktek, kata Pak Fatur sih kasih tugas katanya gitu ya. Saya siapin aja sih. Kalau praktek teman-teman rata-rata tuh nggak bisa buka Oh iya, suara oke lah. Nanti gitu. aja kalau saya diundang ke Hong Kong lah ya. Amin. Nah, insya Allah amin. Ya, waktunya juga sudah malam. Ya, saya tambahin sedikit ya. Kalau sudah lancar, mudah-mudahan ada namanya impromptu. Ya, harus udah siap simatupang. Siang malam siap tunggu panggilan. Jadi kapanpun diminta, Ibu maaf Bu, ustazahnya nggak datang. Ibu bisa gantiin nggak Bu untuk isi materi ngajian di RT misalnya gitu ya. Aduh nggak bisa gitu ya. Sayang banget tuh. Artinya apa? Kesempatan pahalanya hilang tuh ya. Harus siap ya dengan momen-momen dadakan gitu ya. Dan caranya adalah kalau bisa kita punya 1 atau 2 atau 3 atau berapapun ya materi andalan kita yang nggak usah katakanlah remaja udah hafal udah tahu apa yang mau disampaikan ya isinya apa udah tahu banget karena yang udah andalan kita gitu ya itu namanya impromptu dan juga harus bisa apa tuh ad libitum namanya improvisasi ya jangan sampai materi yang sama ya improvisasi termasuk penyesuaian terhadap audiens misalnya ya ini contoh waktu dulu masih muda nih di Indosemen ya. Nah supaya nggak terlalu banyak poin-poinnya gitu ya ada namanya aturan tripling artinya tadi ya ada kalau saya bilang tadi E3 ya ada E ada N ada M itu juga aturan dari tripling ini bagaimana presentasi yang mengikat itu jangan banyak-banyak ya Allah suka yang ganjil dan otak kita secara natural juga secara alamiah akan lebih ingatnya yang ganjil lebih mudah ingat yang ganjil namanya tripling ini contohnya almarhum Steve Jobs pada saat presentasi tentang iPhone pertama kali dia hanya menampilkan 3 ini pertama aja secara fungsi. Kalau mungkin di apa fungsi aslinya kan banyak ya fitur-fiturnya, tapi yang dikemukakan adalah bahwa iPhone itu adalah perpaduan dari iPod, telepon dan internet. Nah, jadi 3 itu akan lebih mudah dicerna oleh
audiens 3 gitu ya. Walaupun misalnya cari gimana coach kalau misalnya poinnya ada 6, ya udah gabung dua-dua aja gitu, atau 5 segala macam, atau dibagi dua nanti bahasnya terpisah 3-3 gitu ya, itu bisa, jangan terlalu banyak juga. Oke, next aja lah. Oke, ini udah kemarin ya, mungkin cukup ibu-ibu semua, terima kasih. Ada yang ingin tanyakan atau dikoreksi silakan. Silakan ya teman-teman, bagi yang ingin bertanya 5 boleh menit ya. langsung, boleh raise hand juga. Oke, Kalau di saya coach makin malam makin bisik ini 2 jam ini. masa sih? Ya ibu saya baru pulang. Iya 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 iya. Monggo silakan teman-teman. Yang dari Taiwan siapa? Taiwan ada dari Taiwan kayaknya. Ada tadi Teoda dari Taiwan. Alhamdulillah. Udah live tadi. Ada telepon katanya. Hmm. Baik, ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Lagi-lagi ya, ini kayak kayak berenang ya. Public speaking itu kalau cuma dipelajarin doang, nggak dipraktekin, nggak akan bisa gitu ya. Kita hanya tahu mungkin orang akan kelebihannya di mana, kesalahannya di mana saat saat berbicara di depan publik ya. Karena kita sudah belajar sedikit ya dengan saya misalnya. Tapi kitanya sendiri bisa apa enggak itu belum belum tentu gitu ya. Jadi memang praktek dan jam terbang itu yang akan bisa menjadikan orang yang tanpa bakat sekalipun menjadi bisa gitu ya. Ala bisa karena biasa. Itu kepake banget di public speaking gitu ya. Yang pertama kali namanya mungkin sampai gemeteran dan lain-lain itu sangat 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 natural, sangat wajar. Jadi saya nyemangatin aja, mudah-mudahan ya tadi ya, apa yang menjadi bahan bakar kita untuk maju, berani angkat tangan untuk bicara dan seterusnya adalah bahwa kita harus pahami ya, apa yang kita sampaikan insya Allah ada pahalanya, bernilai ibadah, apalagi sampai bisa menggerakkan orang ya. Yang tadi misalnya yang agak ekstrim ya, yang mau bundir nggak jadi, yang nggak pernah sholat mau sholat, yang nggak pakai hijab dan seterusnya, itu kalau dari omongan kita orang bisa berubah seperti itu, insya Allah pahalanya ngalir terus. Bener nggak Bu? Ada yang salah? Aman ya? Insya Insya Allah Percaya? Allah. betul. Ya percaya nggak saya bilang gitu? Itu bagian dari kebaikan, bagian dari dakwah kita gitu ya. Eh, Kalau kita bisa menyampaikannya dengan tepat, dengan menarik gitu ya. Yang biasanya mungkin kalau yang sudah teman-teman di Hong Kong, kalau diingat-ingat selama setahun ini bisa ngajak orang pakai hijab itu satu gitu ya. Dan mudah-mudahan secara kuantitatif kalau setelah belajar ini lebih pede, lebih banyak latihan dan mudah-mudahan lebih banyak juga yang terinspirasi dan berubah. Mudah-mudahan pahalanya juga makin banyak. Amin ya rabbal alamin. Oke Bu, Iya sudah coach, dua mantap. puluh di sana 23 setengah 12 loh. Iya. Eh, Bu Fitri aman tadi? Aman aman. Aman. Aman ya. Saya sangat Saya terbuka nanti, sendiri, ingatkan saya lagi ya. sendiri modal nekat coach, Betul, emang nah itu tadi dan modal apa nekat ini. ya, harus berani nekat tuh. Kalau yang enggak ini, nah blocking itu banyak teorinya untuk memecahkan blocking di dalam mental kita ya untuk berani tampil dan percaya atau tidak yang membuat eh, tidak ada yang lebih hebat ya. Kalau buat saya sih dengan umur kita yang sudah sekian banyak, harusnya kita sudah punya namanya mesin motivasi sendiri gitu ya. Cukup buat saya misalnya mengingat tadi pahala-pahala kebaikan-kebaikan itu adalah sebagai ibadah, itu buat saya sih lebih dari cukup sih untuk bisa melangkahkan lagi maju ya. Atau juga ada orang yang memang bisa dapat semangatnya dari orang lain, itu juga oke sih, nggak ada masalah gitu ya. Ada yang introvert, ada yang extrovert dan seterusnya. Dan tadi siapapun yang nekat gitu ya. Dan kalau tadi ngomong introvert, extrovert, public speaking itu sama sekali nggak ada kaitannya dengan jenis kepribadian kita gitu ya. Siapapun ya yang biasa Saya pendiam, sendiri aslinya introvert coach. nah yang tertutup dan seterusnya, semua bisa menjadi public speaker yang baik. Percaya itu. Dan tadi kuncinya sudah disebutkan, latihan, latihan, latihan. Modalnya nekat ya. Nekat doang mungkin
Kalau dibicarakan sebagai speednya 10 km per jam gitu ya, karena modalnya nekat doang, belajar sendiri tanpa review, tanpa bekalan yang cukup. Mudah-mudahan dengan di ada bekalan pengetahuan ini bisa menjadikan lebih cepat sih gitu ya, mahirnya ya. Dan lagi-lagi jam terbang gitu ya, makin Hmm. ala biasa karena ala bisa karena biasa. Ya mudah-mudahan itu, ibu-ibu. Enough. Ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Yang nggak ngantuk. Gimana Enough lah teman-teman, Kak kayaknya. Fitri? Hmm? Nggak ada yang bertanya tuh teh. Langsung ditutup aja kayaknya teh. Baik, mungkin secara materi sih sudah semua ya. Kalau mau simulasi, mau latihan, monggo. Mau online direkam juga silakan aja. Saya sangat-sangat bisa bantu ya untuk mereview dan lain-lain. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan seberapa kali ya. Mungkin eh udah 3 sesi ya, 3 atau 4 sesi ya. 3 sesi. 3 sesi ya yang sudah kita jalani. Iya, udah 4 sesi. Siap. Mau Ya tanya mudah-mudahan ini, semuanya ada manfaat. tanya Siap. Apa Bu? ini aja. Ini kan maksudnya kan public speaking itu kan materinya banyak gitu ya, kayak gitu kan Mm-mm. kita kan banyak lupa gitu. Berarti harus sering didengerin lagi kayak konsultasi sama praktek gitu ya. Ya, praktek, praktek, dan praktek. Oh, Ya Kak ini kan Fitri, ini dimasukin YouTube gitu kan. Aku mau teh. Kak Fitri, mungkin sekali-kali diadakan di hari Minggu sebagai evaluasi teman-teman sejauh mana memahami dan menyimak, kemudian prakteknya kayak gimana gitu. Jadi kayak nanti coach yang ngelihat kita kalau hari Minggu kan mereka teman-teman pada libur gitu, kayak gitu. Mungkin Nanti kita atur sekali-kali waktunya kali ya gitu. teh ya. Iya, Boleh, Oke mangga, deh, mangga. enggak teh. Oke, silakan lanjut teh. gimana? Gimana teh? Ya, nanti diatur aja waktunya. Ya udah sekarang ini deh, dilanjut aja. Nanti kita bicarain ya itu. Ngobrol. Oh, baik, baik, baik. Mungkin kesimpulannya bagaimana coach? Kita punya waktu 6 menit. Baik, kesimpulannya harus punya tahu bahwa apa sih yang bisa menggerakkan kita gitu ya. Buat saya sih cukup mengingat ini adalah bagian dari ibadah, itu buat saya udah bisa banget menggerakkan kita untuk mengambil mic, berbicara dan seterusnya gitu ya. Jangan sampai salah niat gitu ya. Nama lebih niat, apapun nanti akan tergantung niatnya. Dan dengan tips selanjutnya adalah ya selalu berdoa aja sih ya, bahwa semuanya nggak ada yang lepas dari bimbingan Allah. Kita minta tolong, ya Allah, saya mau menyampaikan sesuatu yang baik gitu ya, niatnya juga yang baik, dan mudah-mudahan bisa dibimbing, diberikan kelancaran berbicara, kekenceran otak dan seterusnya, dan juga ketersambungan dengan audiens. Mudah-mudahan ini berdampak positif bagi mereka dan ini menjadi nilai ibadah. Itu jangan lupa kalau ya berdoa gitu. Itu mungkin, dan apa ya, tips yang paling secara teknis tadi, bisa enggak harus latihan, latihan, latihan ya. Bisa dengan cermin, bisa dengan teman, atau direkam nanti di review. Itu teknis ya, semua punya kenyamanannya masing-masing. Itu saja mungkin dari saya. Yang benar semuanya datang dari Allah, dan mudah-mudahan tadi ya, mudah-mudahan menjadikan tambahan catatan amal kebaikan kita. Dan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan ibu-ibu semua yang ada di jauh di sana, dan yang kurang-kurang, apabila ada yang kurang-kurang berkenan, dengan kerendahan hati saya mau dibukakan untuk maaf yang seluas-luasnya ya. Eh, saya mohon maaf mungkin ada yang kurang-kurang berkenan atau yang mungkin kasar, karena saya juga hanya makhluk kasar, bukan makhluk halus ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke apa ya, moderator MC namanya tadi ya. Saya cukupkan, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan coach. Mungkin Bu Ketua kita tutup saja. Iya, mangga teh. Ya, baik.
Alhamdulillah teman-teman, terima kasih banyak ya yang masih stay. Wabil khusus kepada guru kita, Coach Al, terima kasih banyak atas waktunya dan ilmu-ilmunya. Semoga menjadi ladang amal jariah bagi beliau dan kita pun insya Allah dapat pahalanya juga. Amin amin. Amin. Alamin. Semoga kita diberikan keistiqomahan karena yang paling mulia itu istiqomahnya gitu kan. Insya Allah kita adalah orang-orang pilihan yang bukan oleh Allah untuk mengikuti kelas-kelas pilihan seperti public speaking di mana-mana banyak sebenarnya. Tapi ilmu itu akan datang kepada pemiliknya insya Allah. Terus dia semuanya ya atas dengan segala keterbatasan dan ketidaknyamanan. Saya mohon maaf sekali yang sebesar-besarnya Coach. Memang hidupnya malam kalau di sini. Natural Terima ya. kasih banyak teman-teman. Iya. Baik, Terima terima kasih kasih. banyak semuanya. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa minggu depan di lain kesempatan. Insyaallah Allah sehatkan kita semua ya. Selamat istirahat semuanya. Salam bahagia selalu. Salam sahabat migran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Bu semuanya. Terima Assalamualaikum. kasih Coach. Terima Sama-sama. Ya kasih coach, Teh terima kasih Pamit ya. banyak. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.